Sorry waktu nama budaya. Selamat sore teman-teman, perkenalkan diri saya dengan nama saya Mutia Sandi dengan NIM 1812291. Saya berkuliah atau bersekolah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjung Pinang. Baik, di video ini saya akan menceritakan yang berisi dari tugas individu saya, yaitu tugas vlog atau tugas video. Saya mengambil menilik tren perkembangan e-commerce di Indonesia di tahun 2020. Baik, di sini akan saya menceritakan sedikit, yaitu perilaku berbelanja online sudah menjadi kebiasaan banyak orang, yaitu terutama di tengah kondisi pandemi seperti saat ini. Apalagi di Indonesia merupakan pasar e-commerce terbesar di Asia Tenggara. Baik, menurut data Wireless Sosial dan Hostostat, sekitar 90% pengguna internet di Indonesia pernah berbelanja di online. Baik, pada tahun 2019 nilai kapasitas pasar e-commerce Indonesia mulai mencapai sebesar US dollar 21 miliar atau sekitar 294 triliun berdasarkan laporan McKinsey. Di industri e-commerce di Indonesia itu diprediksi akan mencapai senilai US dollar sebesar 40 miliar pada tahun 2020. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pesatnya perkembangan e-commerce di Indonesia. Faktor pesatnya pertumbuhan e-commerce di Indonesia adalah salah satu faktor yang terbesarnya adalah pertumbuhan kelas menengah di Indonesia yang cukup pesat, yakni sebesar 21% dari total populasi atau sebanyak 57,3 juta orang pada tahun 2019. Hal ini juga terlihat dengan meningkatnya jumlah pengeluaran masyarakat untuk berbelanja barang konsumen secara online sebesar 23% pada tahun 2018 dibanding dengan tahun 2017. Selain meningkatnya kelas menengah, faktor lain juga mendukung perkembangan e-commerce adalah tingkat penetrasi internet dan pengguna perangkat mobil yang terus meningkat. Kemungkinan lebih banyak orang yang untuk mengakses berbagai platform berbelanja online, mulai dari website toko online, aplikasi, marketplace, media sosial, dan banyak lagi. Faktor lain yang juga ikut berpengaruh adalah semakin banyak jumlah perusahaan teknologi finansial sehingga memungkinkan metode pembayaran yang beragam. Menurut data Google yang kita telusuri dari Google, pada tahun 2018 sekitar 66% masyarakat Indonesia tidak memiliki rekening bank. Dengan munculnya berbagai aplikasi dan fitur pembayaran serta dompet online melalui smartphone, masyarakat semakin dimudahkan untuk melakukan transaksi online. Ditambah lagi untuk investor asing yang tertarik untuk berinvestasi di perusahaan teknologi e-commerce, misal Tokopedia misalnya menerima investasi senilai US dollar sebesar 1,1 miliar dari Alibaba pada tahun 2017 dan akhirnya membuat Tokopedia menjadi perusahaan unicorn. Nah, dengan pesatnya pertumbuhan ini, setiap bisnis dan brand berlomba-lomba untuk meningkatkan online presence dan mendorong penjualan mereka untuk masuk ke berbagai platform penjualan online untuk bisa bersaing dengan brand-brand lainnya. Pembisnis harus bisa memahami tren dan perilaku pasar. Hal ini dapat membantu pembisnis mengelola bisnis dan mengembangkan produk serta memaksimalkan penjualan mereka. Baik, marketplace dan produk yang banyak digunakan di Indonesia ya. Apabila dilihat dari platform penjualan di marketplace terbesar di Indonesia berdasarkan jumlah pengunjung bulannya di kuartal kedua tahun 2020
adalah Shopee sebesar 93,4 juta, Tokopedia sebesar 86,1 juta, Bukalapak sebesar 35,2 juta, dan Lazada 22 juta, dan Blibli.com sebesar 18,3 juta. Namun setiap marketplace ini sebenarnya juga memiliki pasarnya tersendiri. Shopee misalnya terkenal sebagai marketplace untuk produk fashion dan kecantikan. Maka itu sebagai pembisnis kita bisa melakukan riset terlebih dahulu untuk mengenai platform marketplace yang mana tepat untuk model bisnis yang produk kita yang mau kita jual. Dilihat dari industrinya, produk fashion masih mendominasi pasar e-commerce, di mana penjualan produknya merupakan yang paling signifikan, diikuti dengan produk elektronik, ibu dan bayi, dan kecantikan dan juga kesehatan. Dari industri fashion tersendiri, produk fashion muslim merupakan industri yang akan terus berkembang, meningkat mayoritas penduduk Indonesia yang beragam muslim. Menurut riset Deloitte pada tahun 2017, prioritas konsumen Indonesia sangat membeli produk fashion adalah kenyamanan dan ukuran yang pas. Prioritas ini bergeser apabila perbandingan dengan tahun 2014, di mana konsumen memprioritaskan kenyamanan dan penampilannya. Namun secara keseluruhan, faktor ukuran, tren, bahan, dan estetika menjadi semakin penting bagi konsumen di Indonesia. Hal ini bisa menjadi pertimbangan konsumen dan pertimbangan bagi kita yang ingin menjalankan bisnis fashion dalam mengembangkan produk. Sementara perkembangan industri elektronik bisa dikatakan didorong oleh meningkatnya penetrasi penggunaan smartphone, sehingga produk-produk elektronik seperti smartphone, powerbank, dan aksesoris lainnya akan terus meningkat pula. Selain itu, permintaan akan produk elektronik wearable juga diprediksi akan meningkat. Produk ibu dan bayi juga merupakan salah satu produk dengan penjualan tertinggi. Salah satu penyebab adalah karena kemudahan yang ditawarkan oleh berbelanja online. Pasal belanja online memungkinkan ibu hamil dan ibu yang baru melahirkan untuk membeli berbagai kebutuhan tanpa perlu keluar rumah. Selain itu, banyak juga e-commerce yang menawarkan paket bundling untuk program ibu dan bayi, sehingga memungkinkan membelinya untuk menghemat. Maka dari itu, penawaran produk secara bundling merupakan salah satu strategi yang bisa kita lakukan jika kita menjual produk ibu dan bayi. Menurut data e-commerce IQ, ibu-ibu di Indonesia cenderung langsung mengunjungi website marketplace untuk mencari produk kebutuhan mereka, terutama marketplace produk ibu dan bayi. Selain itu, mereka juga biasanya menggunakan Google, Facebook, dan Instagram untuk menemukan produk baru. Kita bisa memanfaatkan platform-platform tersebut untuk memperluas strategi penjualan kita dengan cepat. Beralih ke industri kesehatan dan kecantikan. Laporan Australia ditunjukkan brand kosmetik di internasional menguasai 70% pangsa pasar di Indonesia. Namun, dengan angka ini diprediksikan akan berubah dengan meningkatnya permintaan akan produk kosmetik halal. Peningkatan ini juga didukung oleh channel promosi melalui artis lokal dan beauty bloggers. Selain itu, konsumen Indonesia juga mulai memperhatikan bahan dari produk kesehatan dan kecantikan yang dibeli. Dengan meningkatnya presentasi untuk produk bersertifikat alami dan organik, faktor-faktor ini juga bisa mempertimbangkan untuk kita yang menjalankan bisnis di bidang kesehatan dan kecantikan sekaligus. Di sini kita bisa melihat pertumbuhan e-commerce yang cepat. Ini brand dituntut untuk bisa beradaptasi dengan cepat untuk bisa bertahan. Salah satu yang dilakukan brand untuk meningkatkan visibilitas secara online adalah dengan masuk ke berbagai platform
penjualan yang tepat dan tak terkecuali dengan berjualan di official store marketplace. Perluasan jangkauan konsumen dari bisnis dengan penjualan di berbagai marketplace sekaligus. Optimalkan penjualan kita dengan software multi-channel e-commerce circular koneksi dengan circular koneksi. Kita bisa diintegrasi berbagai saluran penjualan kita di marketplace agar mengelolanya dari satu platform juga sederhana. Proses operasional mulai dari ordering, processing, inventory hingga pengiriman barang yang konsumen minta. Sebelum mengakhiri video kali ini, saya ucapkan minta maaf jika ada kekurangan atau percakapan saya yang salah. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Dengan video ini saya ucapkan terima kasih atas telah menonton. Dan jangan lupa like dan subscribe di video ini ya, video kita. Dan sekian, terima kasih. Sorry Hotu, Namo Buddhaya, dan sampai jumpa.